bahwa ujungnya adalah bagaimana perubahan versus status quo yang akan terjadi di Pilpres 2024. Mau itu 2 pasang calon, 3 pasang calon, atau 4 pasang calon, kan ujungnya adalah Anies versus the world tuh nantinya. Karena sampai saat ini kan baru Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok yang mewakili gerakan perubahan itu. Kalau gerakan perubahan yang sedang terjadi saat ini di masyarakat sebetulnya itu datang dari luar pemerintahan dan datang dari dalam pemerintahan. Kalau dari luar pemerintahan tokohnya adalah Anies Baswedan, kalau dari dalam pemerintahan menurut saya tokohnya Mahfud MD. Jadi itu kan yang menarik ya. Dari awal tuh waktu saya diundang, saya agak mesem-mesem juga, ini seperti kita membicarakan siapa juara Piala Dunia, Indonesia atau Malaysia gitu. Kenapa saya bilang gitu kan tadi sudah diulas sama Mbak Wiwi itu tadi. Ini kalau keduanya bisa jadi peserta ya, Prof ya, kira-kira gitu. Jadi, karena kalau belum jadi peserta kan kita ngomongin nih kira-kira siapa yang menang, tapi dua-duanya nggak bisa ikut kan repot juga. Nah, waktu 1 tahun lalu kalau saya nggak salah ya, saya buat polling di Twitter itu, kira-kira antara Anies dan Ganjar nih, mana kira-kira yang dipilih gitu. Apakah Anies itu lebih baik dari Jokowi, sama dari Jokowi, atau lebih buruk dari Jokowi? Ganjar juga begitu, apakah lebih baik dari Jokowi, sama dengan Jokowi, atau lebih buruk dari Jokowi? Nah, waktu itu hasilnya kalau Anies Baswedan itu lebih baik dari Jokowi, sementara kalau Ganjar Pranowo itu sama dengan Jokowi. Jadi artinya pemilih Ganjar itu memang mengharapkan ya apa yang terjadi hari ini juga terjadi besok pada saat Ganjar menjadi presiden. Walaupun saya juga enggak juga sih, itu pasti pemilih Ganjar itu agak sungkan juga kalau memilih Ganjar lebih baik dari Jokowi gitu. Jadi agak-agak bias juga itu pollingnya, tapi itulah yang terjadi. Dan saat ini pun yang terjadi di masyarakat, sense kita ya, ini kan kita orang timur kan dapat kelebihan memiliki rasa nih. Rasanya sih memang di masyarakat itu ada kubu yang secara samar-samar sudah terbentuk, yaitu kubu yang ingin perubahan dan yang status quo. Nah, itu sudah tidak bisa dihindari lagi gitu. Nah, lucunya memang akhirnya yang dianggap mewakili perubahan itu hanya satu orang. Itu kan lucu ya. Kan biasanya itu kalau pemilu yang nggak ada juara bertahannya,
siapapun pesertanya itu bisa dianggap sebagai sosok perubahan. Ternyata kan yang sekarang ini tidak. Kenapa saya katakan demikian? Kan ada teorinya tuh yang bandul politik itu. Waktu SBY ke Pak Jokowi berubah kriterianya. Nah, kalau dari survei Kedai Kopi juga begitu kan, ada perubahan kriteria dari sederhana merakyat menjadi cerdas merakyat dan taat beribadah misalnya. Nah, itu ada pergeseran yang nyata tuh. Nah, kalau kemudian pertanyaannya apakah Anies atau Ganjar yang menang, begini nih. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menarik juga dibahas adalah penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ya. Nah, itu kemudian dihubung-hubungkan dengan Anies Baswedan yang katanya akan berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa. Kemudian ada satu lagi kejadian yang menarik, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti kalau ada capres yang nggak jadi, dituduh lagi intervensi dari istana gitu ya. Nah, ini kan beberapa kejadian yang sebetulnya menarik. Apakah dua orang ini yang akan maju sebagai calon presiden nantinya, baca pres ya? Karena ada satu skenario lagi yang memungkinkan dua orang ini justru sama-sama nggak bisa maju, karena misalnya ada skenario bahwa hanya elit partai politik yang akan diajukan sebagai calon presiden misalnya. Nah, ini kan juga masih menjadi rumors yang masih mungkin gitu. Dan kemudian terakhir tentu saja adalah kemungkinan justru ada pasangan Anies Ganjar atau Ganjar Anies. Nah, Anies Baswedan memang diharapkan maju dari koalisi perubahan yang isinya Nasdem, PKS dan Demokrat minimal. Mudah-mudahan ada P3 PAN dan PKB, kan seru juga tuh kalau bisa seperti itu. Sementara Mas Ganjar Pranowo ini harus dihadapkan dengan keputusan Ibu Mega yang biasanya bila mencalonkan kepala daerah atau presiden, itu pertimbangannya adalah apakah si calon ini memiliki ideologi yang kuat seperti PDI Perjuangan misalnya. Waktu Mas Ganjar maju di Jawa Tengah, itu kan elektabilitasnya hanya 7%. Tapi kemudian atas pertimbangan ideologi itu tetap dimajukan oleh Ibu Mega dan menang. Ada contohnya kala ada juga gitu, waktu di Bali Pak Puspo, mantan menteri itu kan maju melawan Pak Mangku Pastike, dan akhirnya kalah. Itu pertimbangan ideologis itu. Jadi Ibu Mega memang selama ini tuh pertimbangannya itu ya, menurut saya ya, kalau dari sejarahnya. Jadi kalau ada orang menginginkan Ibu Mega mengikuti saran dari lembaga survei atau mengharapkan Ibu Mega mengikuti hasil survei, ya bisa benar bisa enggak juga gitu. Nah, kemudian apakah kemudian Ganjar pasti bisa maju juga belum tentu juga gitu, karena bisa saja tetap diajukan calon lain, misalnya Puan Maharani, walaupun harus nomor 2 gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk PDI Perjuangan kotel efek ke presiden itu dari presiden ke PDI Perjuangan itu tidak terlalu besar gitu. Waktu 2019 Pak Jokowi presiden, kader PDI Perjuangan, kepuasannya 60-70% gitu ya, dan terpilih kedua kalinya sebagai presiden. Ternyata elektabilitas untuk PDI Perjuangan hanya 0,38% naiknya. Jadi bahkan tidak sampai 0,4% kenaikan elektabilitas PDI Perjuangan. Jadi artinya Ibu Mega pasti akan mempertimbangkan kalau ternyata kader PDI Perjuangan yang jadi presiden ternyata tidak bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan, maka kemungkinan pertimbangannya adalah pertimbangan menyelamatkan ideologi partai politik, partainya dia, PDI Perjuangan. Maka memang akhirnya
nama Mbak Puan yang sempat digadang-gadang itu menguat tuh. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau memang harus didorong Mbak Puan itu nomor 1 atau nomor 2, apakah kemudian akan Ganjar Puan, itu juga nanti terserah Ibu Mega. Yang jelas ada satu peristiwa yang luput dari perhatian media, adalah pidato Puan Maharani di saat dia menerima honoris causa di Korea Selatan, yang dia posting di akun Twitternya, yang pada saat dia membacakan atau berpidato saat itu, beberapa kali terlihat menahan emosinya sampai berlinang air mata. Pada saat dia menyatakan kira-kira kurang lebihnya, kesetaraan gender itu sudah terjadi di semua bidang. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, olahraga. Hanya satu saja kesetaraan gender yang tidak terjadi, itu di kepemimpinan. Dia bilang begitu tuh. Dan itu terlihat sekali dia menahan emosi. Dan kita sama-sama tahu, sepulang dari Korea Selatan, ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketum PDI Perjuangan bahwa pengendali komunikasi politik untuk partai dan parlemen adalah Prananda Prabowo, kakak dari Puan Maharani. Nah, jadi cukup berliku juga sebetulnya perjalanan Ganjar Pranowo untuk bisa maju ke perhelatan kompetisi Pilpres. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah di awal siapa kira-kira yang menang, maka ya harus setuju tuh saya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro tadi, bahwa ujungnya adalah bagaimana perubahan versus status quo yang akan terjadi di Pilpres 2024. Mau itu 2 pasang calon, 3 pasang calon, atau 4 pasang calon, kan ujungnya adalah Anies versus the world tuh nantinya. Karena sampai saat ini kan baru Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok yang mewakili gerakan perubahan itu. Saya pernah berkata juga, kalau gerakan perubahan yang sedang terjadi saat ini di masyarakat sebetulnya itu datang dari luar pemerintahan dan datang dari dalam pemerintahan. Kalau dari luar pemerintahan, tokohnya adalah Anies Baswedan. Kalau dari dalam pemerintahan, menurut saya tokohnya Mahfud MD. Nah, itu untuk sekedar pemancing diskusi tuh, Bang Aldi, sambil saya berdoa juga mungkin ada spill informasi dari Ustadz Mardani tentang pertemuan SBY dan KMS Ya, kemarin. Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Bang Hensat, menarik selalu paparan dari Bang Hensat ya. Dan tapi ada satu hal yang menarik tadi, ada keyword nama Pak Mahfud MD nih. Benar juga. Bisa jadi Pak Mahfud MD menentukan juga nih hasil akhir. Itu saya sampaikan di Twitter kan agak serius tapi memang berangan-angan. Tapi yang menarik itu Bang Haldi, waktu ada acara di Kompas TV, kita harus ambil nama capres dan cawapres di fishbowl waktu itu. Diacak saya, Inaya Wahid itu. Saya kok dapatnya secara tidak terduga, nggak sengaja juga dapatnya Anies Mahfud tuh. Saya juga ketawa-ketawa juga, itu kok bisa pas begini. Itu ada itu Menarik apa, nih, ada menarik. siarannya tuh. Gitulah kira-kira. Kalau itu di fishbowl itu emang agak lucu tuh, karena kan diaduk semua nama capres ada di situ, dan terus saya dapatnya ya Anies Mahfud. Nah, itu kira-kira. Silakan Bang Ali.